Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita akan mengundang salah satu wanita inspiratif. Langsung saja ini dia Kamutia. Halo, Assalamualaikum Kamutia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak VJ. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih ya Kamutia sudah berkenan untuk diundang di program Ngobrol Bareng kali ini. Pasti kesibukannya saat ini pasti padat banget gitu ya di tengah-tengah waktu-waktunya. Kamutia, mungkin sebelum kita ngebahas soal kegiatan-kegiatan pengalamannya Kamutia ya mengenai kuliah di luar negeri, tapi aku pengen tahu dulu Kamutia saat ini kesibukannya apa sih? Oke, Alhamdulillah saat ini saya mempunyai 2 orang anak ya yang masih lagi aktif-aktifnya gitu, usia 7 dan juga 9 tahun. Nah, selain jadi full time mami nih, saya juga diberikan amanah alhamdulillah menghandle sebuah startup namanya educourse.id. Jadi educourse.id ini adalah startup untuk pendidikan berbasiskan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Dan alhamdulillah so far educourse ini ada di 10 cabang di Indonesia nih Mbak VJ. Jadi memang Miss Mutia saat ini saya sendiri menghandle 10 cabang di Indonesia sekaligus untuk business development, perkembangan startup ke depannya. Wah, Masya Allah. Di tengah kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga pendidikannya tetap jalan ya Kamutia, luar biasa, Masya Allah. Baik, ini mungkin nanti kita akan bahas ya soal educourse ini, tapi kita ini penasaran nih tentang highlightnya Kamutia ini sebagai seorang ibu rumah tangga, juga mengenyam pendidikan, sekarang juga kemarin kabarnya keterima di Harvard ya Kak ya. Masya Allah. Nah ini menarik nih ceritanya Kak. Kenapa tertarik kuliah ke luar negeri? Bagaimana sih cerita prosesnya gitu Kamutia? Mungkin bisa cerita? Oke, ini menarik ya. Sebenarnya itu kuliah di luar negeri udah cita-cita saya sejak zaman kecil, SD gitu. Karena kebetulan ada om yang memang kuliah di luar negeri dan biasanya beliau ini ngirimin kita postcard ya, dan perangkonya ini kita simpan filateli gitu. Jadi dari postcard ini tuh memotivasi saya sendiri sebagai ponakannya, pingin dong juga kayak om saya gitu kuliah di luar negeri. Nah ini yang membuat motivasinya semakin tinggi ya sejak SD. Kemudian lulus SMA, kalau biasanya perempuan rata-rata melanjutkan pendidikan di dalam negeri dulu gitu ya sampai menikah baru ikut suaminya dan sebagainya. Tapi ini alhamdulillah saya didukung juga oleh keluarga. Dan setelah lulus SMA ini menarik Mbak VJ. Jadi ceritanya saya dari ibu saya, kan saya asal di Semarang ya. Kemudian kami ini jalan ke Jakarta naik bis itu sampai di Kampung Rambutan, dan di Kampung Rambutan itu kita naik bajai, kita rent bajai gitu untuk ngetokin kedubes-kedubes. Jadi kurang lebih ada 11 kedutaan besar di Indonesia yang kita ketokin dan tanya gimana sih cara S1 di luar negeri gitu ya. Ada belasan yang kita ketok tuh di Jalan Kuningan, dan alhamdulillah dari 11 itu dulu kan masih manual ya kalau apply scholarship, apply kuliah gitu, dan alhamdulillah dari 11 kedutaan itu saya diterima di 3 negara gitu, dan alhamdulillah waktu S1 akhirnya saya melanjutkan di Korea Selatan, yaitu di Jeju University, South Korea gitu Mbak VJ. Wah, Masya Allah, ini menarik ya. Justru perjuangannya itu mencari beasiswa ke luar negeri door to door ke kedutaan besar di setiap negara. Waduh, berarti itu tahun berapa Kak? Maksudnya berarti kan itu memang manual ya maksudnya? Betul banget, manual banget ya. Belum zamannya apply online kan. Jadi itu sekitar tahun 2010 waktu saya lulus SMA pertama kali itu 2010, kemudian apply. Ya masih pakai ini Mbak, legalisir ijazah yang harus ada capnya gitu, harus ditranslate satu-satu, rapotnya dibawa kemana-mana gitu, benar-benar manual. Tesnya pun juga nggak yang online kayak sekarang ya, itu tesnya tuh benar-benar yang kita tes bahasa Inggris, tes SAT-nya itu benar-benar offline semua gitu. Tapi kenapa kepikiran sih Kak, maksudnya datang ya dari Semarang jauh-jauh ke Jakarta untuk door to door ke kedubes-kedubes gitu ya. Maksudnya apakah memang dikasih saran sama om-omnya nih gitu ya, pengalaman mereka, atau memang inisiatif sendiri kayaknya harus ngejar sebegitunya deh gitu Kak. Gimana tuh?
Gimana ya, awalnya motivasi sih karena sama ibu gitu, ya udah yuk kita cobain yuk, kira-kira negara mana juga kita kan belum tahu ya sebenarnya tentang informasi itu nggak sepadat sekarang, bahkan kita sekarang didatangi informasi, didatengin informasi beasiswa. Kalau zaman dulu tuh kita bener-bener kosong, Mbak. Om saya pun juga beruntung ya untuk ke luar negeri itu karena ada waktu itu ada beasiswa-beasiswa DED dan sebagainya. Nah, saya dan ibu saya ya udah yuk kita ngetokin aja, kita lihat kedutaan satu persatu, kira-kira mereka butuhnya apa, ada peluang atau enggak. Jadi benar-benar kita nanya sejam 2 jam di sana, kita catetin informasinya apa, kemudian kita apply juga di hari setelahnya kayak gitu. Jadi itu yang memotivasi kita ya pingin tahu informasinya dan who knows memang dapat scholarship-nya gitu Mbak Vijay. Luar biasa ya, alhamdulillah rezeki dan sampai keterima ke 3 negara itu berarti Kak? Iya betul. Negara apa aja tuh Kak? Waktu itu keterima di ini menarik sih. Yang pertama di Turki ya, di Turki, kemudian di Belanda sama di Stanford juga. Tapi Stanford ini waktu yang S1 nggak full beasiswa Mbak. Jadi memang masih harus ngebayar ya. Jadi kita prefer yang beasiswa dan alhamdulillah di tahun 2012 baru saya keterima di Korea dan akhirnya baru ke Koreanya 2012 gitu. Jadi aku juga sempat searching tuh awalnya mungkin ambilnya di Turki ya kayak. Cuman karena memang ada kendala yang sampai pada akhirnya apply lagi ke Korea Selatan itu ya. Betul. Jadi awalnya memang udah di Turki dan kebetulan saat itu di Turki memang ada kendala peralihan ya dari sekuler kemudian ke Erdogan. Nah, saat masih peralihan ini masih ikut sekuler gitu kan ya budayanya. Jadi ketika kita di pemerintahan, ketika kita di kampus itu kita masih belum bisa pakai jilbab. And finally saya pakai wig Mbak. Jadi benar-benar pakai wig atau sometimes pakai topi dan merasa nggak nyaman juga ya kayak gini ya. Akhirnya ibu bilang udah balik aja, kita cari lagi beasiswa mana nih yang bisa kita masukin kayak gitu. Waduh, Masya Allah. Tapi ternyata itu ya perjuangannya yang tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Bahkan strugglingnya sampai menyamar memakai wig gitu ya untuk bisa kuliah di sana. Luar biasa, ini menarik sih. Baik, nah ini kan sampai pada akhirnya berarti hampir setahun ya pernah kuliah di Turki ya Kak. Terus akhirnya pindah ke Korea Selatan. Nah itu kenapa sampai pada akhirnya pindah ke Korea Selatan? Mungkin selain Turki memang agak lumayan berat strugglingnya ya masalah hijab dan lain sebagainya. Apakah Korea Selatan ini justru jadi universitas yang memang kakak inginkan juga atau kebetulan keterimanya di Korea Selatan pada saat itu atau gimana Kak? Ini jujur nggak nih? Jujur dong. Kalau jujur ya, nggak expect sama sekali ke Korea Selatan. Benar-benar nggak ada kepikiran, nggak K-popers juga gitu ya. Banyak yang kaget loh, Muti kok daftar Korea sih? Emang kamu K-popers gitu? Karena saya sendiri juga nggak pernah nonton drama ataupun K-pop gitu ya. Cuman pada saat itu ada informasi gitu, Korea lagi buka dan ya udah deh, aku apply aja kayak gitu. Udah agak give up sebenarnya Mbak ya. Walaupun Korea itu ketat banget, banyak banget yang apply, tapi alhamdulillahnya malah saya yang bukan tipe Koreanoholic itu malah yang keterima. Teman-teman yang K-popers banget, yang pasti Koreanya udah bagus, malah memang agak belum beruntung gitu ya dibandingkan saya. Jadi ya alhamdulillah beruntung, ya udah ambil aja gitu. Waduh, ini kalau anak-anak K-popers gitu ya keterima di Korea Selatan, waduh Masya Allah. Senangnya luar biasa. Baik, nah ini kita ngomongin soal pendidikan kakak di Korea Selatan gitu ya. Berarti berapa S1 ya di Korea Selatan tuh ya Kak ya? Betul. Kurang lebih berapa tahun S1 di Korea Kak? Kalau S1 tuh normalnya 4 tahun ya, tapi di Korea itu bagus banget sih. Jadi memberikan kita kesempatan kurang lebih 2 tahun itu untuk belajar di luar kampus Mbak. Mungkin kalau di sekarang ada kampus Merdeka ya, tapi di Korea itu udah ada kampus Merdeka sejak dulu. Jadi kita boleh exchange, kita boleh internship, kita boleh volunteering gitu. Nah, saya pun juga memanfaatkan waktu S1 di Korea Selatan itu juga nggak cuma belajar di dalam kampus gitu ya, tapi juga di luar kampus. Jadi ngambil internship sekalian cari duit gitu ya. Terus juga ada Globis gitu, ada event-event global business. Nah, saya fokus di global business pada saat itu. Gitu. Baik. Nah, Kak Muti, ini kan awal lulus SMA langsung
ke kuliah ke luar negeri. Ini kan lumayan agak shock ya bagi mungkin S1-nya kebanyakan orang-orang mungkin di dalam negeri dulu deh gitu ya, merantau nggak jauh-jauh ke Jakarta atau keluar daerah provinsi. Ini langsung ke luar negeri dari Turki ke Korea, luar biasa sekali. Gimana Kak? Agak lumayan shock culture dan apa sih sebenarnya yang Kakak dapatkan mengenyam pendidikan di luar negeri? Oke, shock culture sih pasti ya. Yeah. Justru malah saya lebih shock itu ketika di Turki karena waktu itu usia saya masih belasan tahun Mbak. Jadi kebetulan saya menempuh Axel ya waktu sekolah dulu. Jadi pas lulus itu masih belum matang nampaknya gitu ya. Nah, ini ketika di Turki lebih shock karena memang secara tingkat emosional belum matang gitu, tapi ketika di Korea itu sudah jauh lebih matang. Dan di Korea sendiri masih Asian culture ya dibandingkan dengan Turki. Turki kan udah kayak Europe ya, memang mereka di Europe dan di Asian gitu. Kalau kita di Korea itu lebih Asia, jadi memang lebih humanis kalau saya rasa sih. Dan shock culture itu pasti ada tantangannya. Terus yang kedua juga kurikulum, ini yang paling parah. Karena kurikulum di Korea itu kan sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, Mbak. Korea saat ini sistem pendidikannya nomor 1 di dunia ya. Bayangin aja dulu ketika saya masuk di S1 di Korea Selatan, itu udah kayak level kalkulusnya tuh udah tinggi banget. Sedangkan SMA aja saya nggak pernah dapat kalkulus gitu ya. Tiba-tiba di sana udah tinggi banget. Nah itu yang bikin shock juga. Dan selain itu juga tentang ini ya dari segi kita berkehidupan ya. Kalau di Indonesia kita kan sudah biasa beragama gitu ya. Walaupun saya tinggal di Semarang ini kan diversity juga, ada Chinese, ada Christian, ada Muslim gitu. Tapi di Korea itu lebih beda karena mereka nggak ada agama gitu. Jadi sometimes kalau kita mau ibadah ini yang juga harus ada struggle-nya juga ya, nyari musola nggak ada, prayer room nggak ada. Tapi so far sekarang udah mulai ada prayer room di beberapa kampus gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjuangannya gitu ya, lulus SMA langsung ke luar negeri, struggle yang tadi Kak Mutia cerita. Oke Kak Mutia, ini menarik ya background Kak Mutia selain mungkin mengenyam pendidikan gitu ya di luar negeri, tapi backgroundnya adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi kita akan cerita nanti Kak Mutia, kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.